Shalom, berjumpa kembali kita di dalam program Pastor Talk di hari ini. Tema yang dibahas adalah tentang pilihan Tuhan, bukan memberi Tuhan opsi pilihan. Sekali lagi, pilihan Tuhan, bukan memberi Tuhan opsi pilihan. Terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Saya bacakan dari ayatnya yang ke-28-nya saja sebagai ayat utamanya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kalau kita baca kisah Yesus ini, kisah-kisah Petrus yang berjalan di atas air, jujur saja kita akan sama-sama sepakat bahwa ini cerita yang gak masuk akal ya. Tetapi itu nyata. Kenapa? Karena lihat, Petrus melihat Yesus jalan di atas air. Langsung kepikiran, di pikirannya Petrus begini, gue juga mau kayak gitu. Gitu maksudnya. Petrus pengen seperti Yesus bisa jalan juga di atas air. Tanpa mikir panjang, Petrus bilang begini, kalau itu benar-benar engkau, maksudnya kalau itu benar-benar engkau sebagai Tuhan gitu loh maksudnya. Jadi kalau itu benar-benar engkau, Tuhan suruh aku datang ke sana gitu. Yang kata lain, kalau memang itu adalah Tuhan, pasti dia akan suruh saya datang gitu loh. Terdengarnya keren ya, keren banget sih. Apa yang Petrus bilang begitu, keren banget, dia berani ya. Petrus itu penuh iman, tapi ada satu yang keliru sebenarnya. Petrus gak tanya dulu. Bukannya dia bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, apakah Engkau mau aku berjalan di atas air juga? Ya kan? Terus harusnya Petrus tanya lagi, Tuhan, apakah aku siap untuk ini? Maksudnya untuk berjalan di atas air seperti Engkau. Malahan Petrus langsung bikin challenge buat Tuhan. Kalau itu Engkau, izinkan aku berjalan di atas air. Pertanyaannya, ya kan? Apa mungkin Yesus bilang begini? Oh enggak, saya bukan Tuhan gitu loh. Untuk melarang Petrus agar tidak turun ke air. Maaf, ini bukan aku gitu. Apa mungkin Yesus bilang begitu? Kan enggak kan? Karena Petrus sudah memberikan challenge bahwa Engkau adalah Tuhan, ya memang dia Tuhan, ya sudah. Karena Petrus yang minta seperti itu. Nah, ini jadinya insight buat kita dari cerita kisah Petrus berjalan di atas air adalah apa? Begini, terkadang kita juga mirip kayak Petrus. Kita datang ke Tuhan bukan buat minta tuntunan Tuhan, malahan buat minta Tuhan setuju dengan rencana kita. Kita bertanya begini, Tuhan, aku ambil kuliah A atau ambil kuliah B gitu. Kita bilang sama Tuhan, jadi kita kasih opsi nih. Padahal bisa jadi Tuhan jawabnya gini, gak kedua-duanya. Aku punya jawaban yang C buat kamu, seperti itu. Saya pernah bilang begini saudara, setiap kali saudara punya tantangan pergumulan, saudara boleh bikin 1000 cara Tuhan tolong saya gitu. Coba tulis deh 1000. Yang A, yang pertama apa, kedua apa, cara Tuhan yang pertama, cara Tuhan yang kedua, cara ketiga, cara keempat. Terserah, kita yang tulis dah. Nah dari semua yang kita sudah tulis, coba deh kita datang sama Tuhan. Tuhan, saya punya cara-caranya ini, Tuhan akan tolong saya. Tuhan gak pakai itu semua. Kenapa? Karena Tuhan punya caranya sendiri. Itulah kenapa Tuhan kita disebut Tuhan yang ajaib. Masalahnya bukan cuma pilihan yang kita buat, tapi cara kita milih dan cara kita bertanya sama Tuhan. Itu yang jadi masalahnya. Karena kita kasih Tuhan 2 pilihan. Padahal dia punya rencana yang jauh lebih luas dari 2 huruf yang kita kasih sama Tuhan. Dari A dan B tadi. Nah berarti kita belajar dari Petrus hari ini. Petrus memang punya iman besar. Tapi Petrus lupa cari kehendak Tuhan lebih dahulu. Banyak orang Kristen terjebak di sini. Dia punya iman besar, tapi dia lupa cari kehendak Tuhan lebih dahulu. Saudara, kalau yang namanya kehendak Tuhan itu satu persatu itu dibukain jalan sama Tuhan. Walaupun kita bertemu dengan tantangan, tapi ada jalan keluar satu persatu yang Tuhan bukain. Memang Tuhan terkadang gak langsung buka luas semuanya gitu, seperti puzzle gitu loh. Satu persatu dirapihin sama Tuhan. Tapi jalannya terbuka. Itu kalau kehendak Tuhan tuh seperti itu caranya. Kita boleh punya iman, memang harus beriman. Tapi jangan lupa satu hal ini. Sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena iman itu bukan mengerjakan apa yang kita mau. Iman mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kita pelajari kedua dari Petrus adalah Tuhan tetap menolong Petrus saat mulai tenggelam. Yesus angkat Petrus. Terkadang kita suka berpikir saya beriman dan saya mau melakukan apa yang saya percaya.
padahal bukan kehendak Tuhan. Dan kita tenggelam dalam situasi akibat dari keputusan-keputusan kita. Tapi ini yang hebatnya, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Tuhan tetap Tuhan yang berperkara dan melindungi anak-anaknya. Dan dia tetap menolong kita di dalam situasi salah yang kita ambil. Tapi dia tetap bisa tolong kita. Itu hebatnya cara Tuhan. Belajar dari Petrus yang ketiga adalah melalui kisah ini kita diajarin jangan asal jalan hanya karena kelihatan jalan itu rohani. Gitu. Hanya karena itu adalah hal yang rohani, lantas kita ambil. Belum tentu. Jangan asal jalan. Karena Petrus kan seolah-olah rohani. Kalau itu engkau Tuhan, dia bilang gitu kan. Itu kayaknya kelihatannya rohani gitu apa yang Petrus sampaikan. Nah, kesimpulannya di sini adalah jangan pernah batasi Tuhan dengan huruf A atau huruf B ya Tuhan gitu ya. Jangan batasi Tuhan. Tuhan tidak terjebak dalam opsi yang kita berikan sama Tuhan. Sebab Tuhan bisa kasih jawaban di luar opsi yang kita berikan. Dari A dan B bahkan Tuhan bisa punya jawaban bahkan sampai Z yang gak pernah kita pikirkan sebelumnya. Paulus pernah menulis, apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita dengar, apa yang gak pernah tersimpan di dalam hati. Justru itulah yang Tuhan sediakan buat orang yang percaya mengasihi Tuhan. So hari ini mari kita berdoa agar kita dipimpin oleh Roh Tuhan dalam mengambil setiap keputusan kita. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau saya sering datang sama Tuhan hanya untuk minta persetujuan, bukan minta tuntunan. Hari ini saya belajar Tuhan untuk percaya bahwa pilihan Tuhan selalu lebih baik daripada pilihan saya. Sesuai Yesaya 5 ayat 11, jalanku bukan jalanmu, jalanmu di atas jalan-jalanku. Aku mau belajar untuk menunggu, untuk mendengar dan mau taat dengan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, tantangan hari ini adalah yang sebelum Anda lakukan, sebelum beraktivitas hari ini adalah sebelum mengambil keputusan penting di minggu ini, coba saudara ambil waktu diam, ambil waktu tanya Tuhan. Dengan bertanya begini, Tuhan, apa kehendak-Mu? Bukan cuman apa yang aku mau. Selamat menjalani berkat-berkat Tuhan di hari ini buat saudara bersama keluarga dan God bless you.